Kemudian ke bagian selanjutnya atau ke bagian nomor 5 yaitu uji asumsi klasik. Nah, di sini saya menampilkan tabel dari uji asumsi klasik. Ini kita ubah menjadi X1, X2, X3, dan Y. Di mana X1 ini adalah brand experience atau pengalaman merek, kemudian X2 ini adalah brand trust atau kepercayaan merek, kemudian X3-nya adalah brand attachment atau ketertarikan merek, kemudian yang terakhir atau variabel Y adalah brand loyalty atau loyalitas merek. Kemudian bagian desimal kita ubah menjadi 0, dan bagian measure kita ubah menjadi scale. Kemudian langsung ke pengolahan data. Nah, di sini kita pilih menu analyze. Untuk uji asumsi klasik sendiri, di sini akan ada 4 poin atau 4 pembahasan, yaitu ada uji normalitas, kemudian ada uji multikolinearitas, kemudian uji heteroskedastisitas, kemudian yang terakhir adalah uji autokorelasi. Saya akan menjelaskan pada bagian pertama yaitu uji normalitas. Nah, pada uji normalitas kita langsung saja pilih menu analyze, kita klik, kemudian descriptive statistik, lalu kita klik explore. Sudah muncul tampilannya begini, maka kita pindahkan bagian Y ke kolom dependent list. Kemudian kita klik boot pada display, ada di bagian bawah sebelah kiri. Kemudian klik plots di bagian kanan atas. Lalu kita beri centang pada normality plot with test. Kemudian kalau sudah kita centang, kemudian kita klik continue, lalu klik OK. Kemudian ke uji multikolinearitas. Pada uji multikolinearitas, kita seperti biasa kita pilih menu analyze, lalu kita pilih regression, lalu kita pilih linear. Pada tampilan ini akan ditampilkan kolom dependent dan kolom independent. Nah, kita pindahkan variabel Y ke kolom dependent, kemudian variabel X1, variabel X2, dan X3 ke kolom independent. Lalu kita pilih statistik pada bagian kanan atas, kemudian kita beri centang atau kita klik pada covariance matrix. Kemudian collinearity diagnostic pada bagian kanan atas. Kemudian kita beri tanda juga descriptiveness. Lalu kita klik continue. Klik OK. Sudah muncul output dari hasil uji multikolinearitas.
Kemudian kita klik lagi pada SPSS, ada variable view. Kita lanjutkan dengan uji heteroskedastisitas. Klik menu Analyze, lalu pilih Regression, lalu Linear Regression atau Linear. Masih sama, kita masukkan variabel dependent yaitu Y, kemudian variabel independennya X1, X2, dan X3. Lalu pada metodenya kita pilih Enter. Lalu klik bagian plots di kanan atas. Kita pindahkan ZPrep ke bagian X dan sRecit ke bagian Y. Kemudian kita klik Continue dan OK. Maka di sini akan muncul output dari uji heteroskedastisitas yang kita lakukan, yaitu scatter plot dari dependent Y. Kemudian kembali lagi ke SPSS, lalu kita akan melakukan uji yang terakhir dalam uji yaitu uji autokorelasi. Masih sama, kita klik Analyze, lalu Descriptive Statistic, kemudian Explore. Kemudian masukkan variabel penelitian ke kotak dependent, yaitu Y. Kemudian pilih plots dan maksud saya pada bagian display pilih bots, kemudian klik plots. Nah, kita beri tanda pada normality plot with text. Kemudian pada deskriptifnya kita centang yang stem and left. Kemudian pada box plotnya kita centang yang factor level together. Dan kita klik continue. Terakhir kita klik OK. Nah, maka akan muncul tabel atau output dari uji autokorelasi. Pada bagian video ini akan saya tampilkan hasil dari uji asumsi klasik, di mana ada 4 bagian, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, kemudian uji heteroskedastisitas, dan yang terakhir uji autokorelasi. Nah, hasil outputnya ini saya tampilkan dalam bentuk tabel yang sudah saya olah menggunakan SPSS 2021. Pada bagian uji normalitas bisa kita lihat bahwa normal atau
normal key atau key plot of dari Y atau variabel dependennya ini normal karena berada pada satu garis lurus, tidak mencar dan tidak berjauhan. Kemudian pada bagian uji multikolinearitas dilihat pada tabel koefisien. Pada tabel koefisien ditemukan model atau konstan X1, X2, dan X3. Kemudian ke uji heteroskedastisitas, yaitu scatter plot pada dependent variable Y. Di sini saya tampilkan scatter plot dari output SPSS Kemudian yang terakhir uji autokorelasi. Dalam uji autokorelasi terdapat dua tabel, yaitu pada variabel entered atau remove, kemudian ditemukan juga model sumari. Ini tabelnya adalah tabel variabel enter remove. Variabel enternya X1, X3, X2, dan X1, kemudian metodenya, dependent variabelnya adalah Y, kemudian model sumari dengan R 0,672 dan R square 0,451, kemudian adjust R square-nya 0,442, dan yang terakhir error of estimate di 2,284.